semuanya, saya Angelia dengan NIM 2010-17189, kelas A3. Saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen pengampu Melia Yosita SMMM. Dengan judul materi yang saya ambil, Perkembangan Teknologi Ekonomi Digital di Indonesia. Selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi telah menciptakan saluran baru untuk pemasaran produk, di mana internet menawarkan banyak keuntungan untuk perusahaan yang berminat untuk menggunakannya. Layanan yang ditawarkan oleh situs web terus berkembang dan komunikasi pemasaran media daring menjadi strategi promosi yang paling penting dan paling cepat berkembang di abad ini. Sektor industri yang berkembang dengan perkembangan teknologi tentunya membawa dampak pada perekonomian suatu negara dan membawa masyarakat memasuki era ekonomi digital, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi yang besar untuk perkembangan ekonomi digital. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya perkembangan teknologi digital, pasti ada perubahan pola pikir masyarakat, contohnya gaya hidup, akibat perubahan modal bisnis, dan berbagai sektor. Ekonomi digital di Indonesia dapat membawa banyak dampak positif. Namun, hal ini juga menjadi tantangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital, dapat memungkinkan munculnya sektor bisnis, sektor finansial, munculnya beragam aplikasi digital sebagai alat pembayaran merupakan salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan sektor finansial di era ekonomi digital. Sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang banyak dimanfaatkan ekonomi digital dalam inovasi produk melalui platform e-commerce. Banyak produk-produk hasil budaya dan kreatif masyarakat lokal Indonesia diperjualbelikan. Sektor pertanian, modal bisnis yang diperkirakan akan mengalami perubahan atau perkembangan akibat adopsi teknologi robotik, Internet of Things atau IoT, yang dapat dibawa sektor pertanian ke arah pertanian 4.0. Sektor agrologistik masih berkaitan dengan pertanian. Salah satunya sektor potensial yang dapat berkembang di dalam era ekonomi digital adalah sektor agrologistik. Sektor ini menjadi hal yang sangat penting karena optimalisasinya menggunakan teknologi digital dapat memotong rantai kosong serta rantai nilai dalam sektor ini. Perkembangan dan pengembangan teknologi 4.0, kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0, merupakan sebuah proses pemangkatan ruang dan waktu. Ruang dan waktu semakin terkompresi dan semakin memuncak pada revolusi tahap 3.0, yakni revolusi digital. Namun revolusi industri ketiga juga memiliki sisi yang layak diwaspadai. Teknologi membuat pabrik-pabrik dan kelas mesin industri lebih memilih mesin ketimbang manusia. Ekonomi digital. Ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Dexmore pada tahun 1997. Menurutnya, ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi. Ekonomi digital lahir dan berkembang seiring penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang juga semakin mengglobal di dunia. Sektor potensial dalam ekonomi digital. Sektor keuangan. Sektor keuangan merupakan salah satu sektor industri yang mengalami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Industri perbankan menjadi salah satu industri yang mengandalkan TIP untuk pelayanan kepada para nasabah. Masyarakat pun sudah terbiasa dengan penggunaan jasa keuangan berbasis teknologi digital. Definisi industri fintech. Industri fintech merupakan industri yang mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan. Atau secara istilah, fintech merupakan bentuk implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan. Sistem pembayaran atau payment
merupakan perkembangan sebagai alat pembayaran non-tunai yang dapat digunakan untuk transaksi dengan merchant, contoh OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Pendanaan atau pembiayaan lending dapat dibagi menjadi 4 yaitu free-to-free lending atau disingkat dengan peer-to-peer lending, merupakan platform yang menghubungkan peminjam dan orang yang meminjam, contohnya modalku, inventory, dan lain-lain. Yang kedua, balance sheet lending merupakan platform yang memberikan peminjaman langsung dari dana mereka sendiri, contoh uang teman, Julo, tunai kita, dan lain-lain. Penyediaan peminjaman online atau online kredit merupakan platform yang menyediakan fasilitas kredit untuk transaksi yang dilakukan secara online, contohnya Akulaku, Kredivo, Cicil. 4. Penyediaan pinjam online mekanisme gadai merupakan platform yang memberikan peminjaman dana dengan mekanisme gadai. Perbedaan industri perbankan tradisional dengan industri fintech. Perbedaan industri perbankan tradisional yaitu pada aspek pendorong industri perbankan tradisional adalah institusi perkembangan itu sendiri. Sedangkan untuk industri fintech saat ini didorong oleh kebutuhan dari pelanggan atau market industri tersebut. Industri fintech di Indonesia. Perkembangan industri fintech di Indonesia tentunya tidak lepas dari lembaga pengawasan pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Merupakan dua lembaga pemerintah yang memiliki dan fungsi yang timpang tindih. Bank Indonesia lebih berfokus untuk mengatur dan mengawasi para pelaku fintech di bidang jasa keuangan, pembayaran atau payment, sedangkan OJK berfokus pada pelaku fintech dibanding jasa keuangan pendanaan atau lending. Strategi pengembangan sektor keuangan di era ekonomi digital. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang terkait ekosistem industri fintech dapat dilakukan berdasarkan prinsip saling belajar melalui seksama 5P. Pendanaan, produksi, dan riset, platform, pembayaran, dan pengantaran atau logistik yang berbasis strategi pengembangan bisnis. Demikianlah presentasi saya. Jika ada yang salah,